Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita membahas tentang pengertian dari force majeure. Mitra bisnis, saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kontrak bisnis adalah merupakan satu hubungan hukum untuk menyepakati pelaksanaan bisnis yang diyakininya akan memberikan profit pada akhirnya. Nah, kalau kita lihat dalam teknik perancangan kontrak, klausula force majeure ini tidak semata-mata dinyatakan dalam kontrak untuk pengulangan, tidak, tapi lebih pada proses untuk mencari penyelesaian dalam hal terjadinya force majeure. Kenapa? Karena force majeure walaupun dia secara umum memberikan satu konsekuensi terbangun dari satu aktivitas atau act of God yang memberikan konsekuensi masif dan permanen, tapi banyak juga aktivitas-aktivitas halangan, tapi kadang itu bisa bersifat permanen. Contohnya misalnya banjir gitu. Banjir, pada saat banjir misalnya dia memberikan konsekuensi tidak bisa melakukan satu tingkatan tertentu, tapi ternyata banjir tadi cuma 2 hari atau 3 hari, atau misalnya gempa bumi sifatnya hanya 2-3 jam dan dia tidak memberikan konsekuensi kerusakan permanen gitu loh. Nah, dalam hal ini, karena bisnis harus tetap jalan, maka para pelaku bisnis tadi mencoba untuk membangun satu potensi bahwa walaupun terjadi force majeure, itu tidak secara otomatis membuat kontrak tadi menjadi terhenti. Tapi para pelaku usaha mencoba membangun alternatif bahwa dalam konteks force majeure terjadi pun, para pihak itu mencoba mensepakati untuk bisa melakukan renegosiasi kembali. Gitu loh. Misalnya, katakanlah terjadi gempa yang memberikan kerusakan, tapi bisa segera diatasi gitu loh. Maka ketika dia bisa segera diatasi dan hanya memberikan satu halangan dalam waktu tertentu saja, maka sisa waktu dalam pelaksanaan kontrak tadi kan bisa direnegosiasi kembali. Nah, itu alasannya kalau dalam klausula force majeure dalam perjanjian, itu para pihak memberikan alternatif apabila dia force majeure tadi memberikan konsekuensi yang tidak bersifat permanen, maka para pihak dapat menegosiasikannya kembali. Untuk itu, ketika terjadi force majeure tadi, ada kewajiban pihak yang menyatakan bahwa force majeure tadi terjadi untuk melaporkan, ya, memberikan satu bukti-bukti atas terjadi atau telah tidak terjadinya force majeure. Nah, force majeure itu tentunya menjadi sangat penting dalam konteks pelaksanaan kontrak, karena kadangkala dalam konteks yang lebih luas, ya, halangan-halangan tadi yang dalam bahasa hukum kita lebih kita kenal dengan force majeure tidak selalu disebabkan oleh suatu bencana, tapi kadang-kala juga force majeure itu dibuat menjadi satu halangan yang lahir dari satu kewenangan gitu, katakanlah kewenangan pemerintah, kewenangan otoritas gitu. Nah, ketika otoritas memberikan satu ketentuan atau memberikan satu ketentuan hukum yang berubah sehingga membatasi atau melarang satu aktivitas yang sebelumnya tidak dilarang, ini kan menjadi satu persoalan tersendiri gitu. Nah, pada umumnya kita dalam perancangan kontrak memasukkan satu kemungkinan perubahan yang terjadi pada kontrak akibat dari peraturan pemerintah sebagai bagian dari force majeure. Tapi pada orang lain mungkin dia akan berusaha menghindarkan itu. Ya, jadi kalau negara-negara maju, dia misalnya katakan merancang kontrak di negara-negara berkembang, dia udah tahu bahwa hobi dari negara berkembang itu kan buat undang-undang. Nah, kadang-kadang undang-undangnya itu bisa bersifat kontraproduktif atau tidak sesuai dengan aktivitas bisnis yang sudah berjalan, atau bahkan bisa berubah menjadi melarang gitu loh. Tentunya kalau kita sebagai negara yang kita melihat bahwa di negara kita hobi banget buat undang-undang, kita akan berupaya memasukkan perubahan undang-undang itu sebagai force majeure. Tapi dari sisi mereka, itu investor asing, mereka akan berupaya untuk itu tidak menjadi force majeure, ya kan? Nah, kadang-kadang force majeure itu juga bisa terjadi. Contohnya misalnya katakanlah ada benda jatuh, ya kan? Benda menimpa gedung atau dia menimpa satu box listrik gitu loh, satu pembangkit gardu gitu loh, dan tiba-tiba gardu karena dia itu rusak, semua wilayah kampung itu blackout, ya kan? Tentunya kan semua yang blackout, apalagi para pelaku usaha kan akan merasa dirugikan. Nah, apakah bisa dia meminta ganti rugi terhadap itu, di mana permasalahan yang menjadi dasar blackout tadi tidak disebabkan oleh kesalahan PLN misalnya, tapi karena adanya benda yang jatuh yang merusak ini, yang membuat ini tidak bisa berfungsi gitu. Nah, hal-hal seperti itu adalah merupakan bagian yang bisa dikategorikan sebagai satu perluasan dari pemahaman force majeure yang menjadi penting bagi para pihak untuk memahami dalam berkontrak. Syaratnya kan pertama dia tidak berada dalam pengetahuan dari para pihak. Yang kedua, para pihak tidak mempunyai kontribusi yang menyebabkan kejadian itu. Misalnya katakanlah ternyata pesawat kita yang jatuh misalnya gitu, dan pesawat kita melayang-layang di atas sementara itu bukan zonanya sehingga dia jatuh, dan jadi kita nggak punya kontribusi untuk itu gitu. Dan kita juga sudah berusaha untuk mengatasinya dan tidak bisa, karena benar-benar menimbulkan ketidakmampuan bagi kita untuk melakukan fungsi kita di luar dari kemauan kita gitu loh. Hal-hal begitu, nah karena variasi itu cukup besar, maka para perancang kontrak mencoba untuk
memperluas dia pada satu aktivitas yang tidak terbatas pada aktivitas-aktivitas alamiah aja, ya kan? Atau seperti misalnya saya katakan tadi bencana alam banjir gitu kan, tapi juga masuk pada aktivitas-aktivitas yang disebabkan oleh kondisi politik atau juga perubahan-perubahan peraturan dalam satu negara. Nah, dalam konteks investasi, perubahan-perubahan peraturan pada satu negara ini menjadi sangat penting, ya kan? Selain dari tentunya pada wilayah-wilayah yang berbasis, yang rentan pada earthquake atau pada bencana alam. Hal-hal seperti itu menjadi sangat penting. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.